mempelajari lanjutan yang saya jelaskan tadi tentang pronoun. Nah, pronoun ini pasti berhubungan juga nanti dengan to be atau kata kerja. Nah, sekarang kita mempelajari tentang pronoun dan to be-nya, ya. Dan di sini kita akan mempelajari sedikit mengenai jenis-jenis to be. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Silakan diperhatikan. Oke, baik. Baik. Pronoun dan to be. Saya ulangi lagi, pronoun itu adalah kata ganti. Contohnya kalau the cat berarti it. Kalau Mario berarti he. Kalau Mario dan Naomi berarti they. Nah, seperti itu ya. Oke, saya akan lanjut. Nah, sebelum kita mempelajari penggunaan pronoun dan to be-nya, kita akan membahas sedikit mengenai to be. Nah, sebenarnya to be yang kita sering tahu ya, sering sudah kita hafal itu is, am, are, was, were. Nah, ternyata to be itu juga to be, tapi untuk tenses future. Been juga to be, tapi khusus tenses perfect. Dan continuous menggunakan to be, being. Jadi sebenarnya tiga ini sering kita tidak paham. Ternyata be itu juga to be, been itu juga to be, being itu juga to be. Dan semua to be yang ada di sini ini kita gunakan untuk nanti membuat kalimat pasif. Ingat, kalimat pasif harus to be ditambah langsung diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, ya. Oke. Saya ya di sini kita mempelajari sedikit. Nah, kalau untuk present tadi I am. Jadi I to be-nya am. Nah, untuk past-nya I was. Nah, kalau future I will be. I would be. Kalau perfect I have been. I had been. Kalau continuous, ingat, kalau present continuous berarti I am being. Kalau past continuous berarti I was being. Jadi tergantung present continuous artinya M-nya digunakan ini being. Kalau past was-nya ditambah being. Jadi present continuous, past continuous. Ya. Oke, kalau he, she, it, kalau di present kita mengenalnya to be mereka ini is. Kalau untuk past to be-nya was. Kalau untuk future semua subjek menggunakan be. Ingat ya. Jadi yang paling gampang be digunakan untuk semua subjek ya. Been juga untuk semua subjek. Being juga untuk semua subjek. Bedanya nanti adalah sebelum to be-nya harus ada will atau would ya. Dan di future namanya juga pakai will, semua subjek pakai will untuk present future. Kalau untuk past future will menjadi would. I would be, he would be, you would be. Nah, kalau untuk present future I will be, she will be, you will be. Untuk yang perfect nanti pembedanya itu di auxiliary-nya. Ingat penjelasan saya mengenai kata bantu. Kata bantu ya. Jadi untuk perfect kita menggunakan have, has, ya. Siapa yang menggunakan have? I, you, they, we. Sedangkan untuk has digunakan untuk she, he, it. Ingat ya. Kalau have ini digunakan untuk I dan untuk I, you, we, they. Sedangkan untuk has digunakan oleh she, he, it. Setelah have, has, have, dan had ini nanti diikuti oleh been. Had untuk apa, sir? Ini past perfect. Ini present perfect, ya. Jadi bedanya present perfect dengan past perfect nanti di auxiliary-nya. Kalau untuk present perfect itu auxiliary-nya ada dua, have dan has. Sedangkan untuk perfect itu pakai had, ya. Nah, oke. Jadi ternyata to be itu bukan hanya is, am, are. Ada juga was, were untuk simple past. Untuk be kita gunakan untuk simple future. To be been digunakan untuk perfect. Dan to be being digunakan untuk continuous. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini langsung kita ke latihan soal. Seperti yang saya sudah jelaskan.
Jadi pronoun atau subjek pronoun itu subjeknya berpengaruh pada penggunaan to be-nya. Oke, instruksinya seperti ini. Fill in the blanks using am, is, are, am not, isn't, aren't. Ingat, isn't ini adalah singkatan dari is not. Aren't singkatan dari are not. Ya. Jadi istilah titik-titik menggunakan to be. Nah, to be-nya itu banyak. Nah, ini pasti simple present karena to be-nya hanya is and are. Saya tandain yang warna merah, kita diminta untuk membuat kalimat negatifnya, guys. Sedangkan untuk yang hitam yang tanda plus, yang tanda tambah ini artinya kalimat positif. Jadi kalau kalimat negatif nanti pasti to be-nya belakangnya pasti ada not-nya. Am not, isn't, aren't. Ingat, am not ini tidak boleh disingkat amn't, tetapi harus am not. Tetapi kalau untuk is not dengan are not bisa disingkat isn't dan aren't. Ya, seperti ini. Oke, it. Karena diminta positif, it to be-nya apa sih? Berarti to be-nya adalah is. Ya, teman-teman. Ya. Is. Bukan. Yang kedua, ingat, Jasmine maksudnya kemana, guys? Perempuan. Berarti she. She to be-nya apa? Is. Berarti karena di sini adalah negatif, berarti kita pakai isn't. Is-nya ditambah not menjadi i. Ya. Oke. Ini subjeknya siapa nomor 3? Oh, kita ini yang besarinnya. Nomor 3 subjeknya siapa? We. Nah, kalau Ayu Dewi berarti sudah paham ya. Yang nanti menjebak itu bukan Ayu Dewi tapi nama bendanya. Contohnya Ebi, Newsweek, seperti ini ya. Nomor 3 dulu. We to be-nya are. Karena diminta positif berarti hanya are. Kita teman, berarti we are friends. Kita adalah teman. Kita berteman. Nomor 4 diminta negatif. Berarti I to be-nya am ditambah not. Berarti I am not. Nggak boleh disingkat amn't ya. Ingat khusus am. Tidak boleh disingkat amn't. Tapi tetap am not. Mark. Ini adalah nama laki-laki. Berarti he to be-nya is. Karena diminta yang positif di sini berarti is aja. Mark is. Mark berusia 20 tahun. Nomor 6 ini Ebi. Nah, kalau sudah ada gampang guys. Berarti satu ekor, satu buah ya. Berarti karena diminta di sini negatif ya. B itu kan maksudnya eats ya. Saya tulis gampang. Berarti di sini is ditambah not menjadi is. Bukanlah insek yang besar ya, serangga yang besar. 7 Newsweek, ingat ya, news ya, berarti berita, berarti satu nih ya, berita tidak ini ya. Newsweek nama ini ya adalah sebuah majalah, berarti is. Newsweek itu adalah sebuah majalah. Jadi satu benda ya, majalah berarti nama. I karena diminta negatif guys berarti I am not ya. I am not. I'm not a professional football player. Saya bukan pemain sepak bola yang profesional. I know you. You karena di sini diminta positif berarti to be-nya adalah are. You are in my class. Saya kenal kamu. Kamu kan yang ada di kelas saya, gitu ya. Nah, di sini ini kan Ayu Dewi tapi nama benda ya. Kaus. Ingat cow, lembu ada ditambah s berarti lembunya banyak atau lebih dari satu. Are. Diminta negatif di sini di kalimat pertama negatif karena lembu bukanlah serangga ya. Lembu bukanlah
serangga. Berarti di sini cows aren't, ya. Kenapa tadi bukan isn't? Karena cows ada s-nya di sini, berarti lembunya lebih dari satu. Ya. Jadi lembu-lembu tersebut adalah hewan mamalia, berarti kalimat positif. They are. Oke. Jadi lembu-lembu bukanlah serangga, lembu-lembu adalah binatang mamalia. Oke. Izmir, Izmir titik-titik a city, berarti ini nama ya, nama sebuah kota. Izmir berarti is, ingat. Izmir is, ya karena dia sebuah kota, berarti is. He, nah ini gampang, he is. Oke, karena yang diminta positif guys. Nah positif berarti kalimat positif, tidak ada notnya. Nomor 13 juga kalimat positif, it is, ya. It is 9 o'clock. Saat ini jam 9. Is 14. Manhattan titik-titik an island. Nah, kadang-kadang dari sini juga kita sudah paham guys. Dari belakangnya ini N. Berarti ini adalah nama. Manhattan adalah sebuah pulau, berarti is not. Kenapa is not pakai not? Karena diminta negatif. Karena Manhattan itu bukan memang pulau. Ya. Oke. Misery charts. Ingat, meskipun di sini S guys, ini namanya karena di sini Mister satu orang. Jadi jangan kamu lihat S di sini. Ya. Jadi misery charts is, ingat, dari sini juga kita paham. A lawyer, seorang pengacara, berarti satu orang. Berarti di sini is, ya bukan are. Jangan kamu lihat Richards, ya ini nama. Contohnya Riris, karena ada S-nya, masa saja di Riris, jangan. Jadi ini akhiran nama ya. Oke, nomor 16, I. Lihat ada dua kalimat di sini, titik, titik. Tuh, yang diminta adalah positif dan negatif. Berarti di sini I am. Saya sedang sakit. I am ill. I am not happy. Ya, karena yang diminta negatif. Iya, kalau sakit tidak bahagia atau tidak senang. Dia tidak bahagia. I'm not happy. London, lihat di sini juga Kalau kamu bingung is atau are, kan Lihat sini, a city, a big city, an island, a lawyer. Nah, dari belakangnya ini juga sebenarnya kita paham, oh di sini berarti is. Jadi London adalah sebuah kota besar. Berarti jawabannya is. Nah, ini nih yang saya jelaskan. Dave and Adrian. Dave kan meskipun dia laki-laki satu, tapi kan ada and dan Adrian. Jadi Dave dan Adrian berarti mereka kan. Nah, saya tulis sudah dua orang berarti they. Berarti to be-nya di sini adalah are not. Kenapa are not atau aren't? Karena ini kan nama laki-laki. Jadi dan Adrian itu bukan perempuan, artinya bukan saudara perempuan, tapi mereka saudara laki-laki. Ya, they are, berarti di sini are, ya. Oke, mudah-mudahan sudah paham sampai di sini. Yang lagi, New York, ya, ya di sini. New York is. Nah, New York itu adalah nama sebuah. New York dekat dengan New Jersey, ya, is karena diminta di sini positif. Nama kota guys, makanya di sini is bukan are. Susan and I. Tadi juga saya jelaskan. Ketika orang lain dengan saya, benda dengan saya, atau siapapun dengan saya, mau benda mati, benda hidup, kalau bertemu dengan saya berarti ini menjadi we. Me atau kita. Kalau you and I berarti kita. Kalau orang lain dengan saya berarti kami. Tetap diterjemahkan we. Karena di sini negatif diminta guys. Jadi Susan dan saya bukanlah, berarti aren't, bukan guru. Ya. Nah, aren't, ya. We
Kami adalah siswa. Mudah-mudahan sampai sini kalian sudah paham menggunakan pronoun dan to be-nya. Apalagi khususnya bukan tulisannya she, he, it, ayu, dewi, tapi seperti ini. Ada London, Dave and Adrian, New York, Susan and Ty. Nah, jadi ada punya kata tersendiri. Jadi kita harus tahu, oh kalau fish, ikan, berarti bisa it, bisa they, karena fish itu tergantung fishnya banyak atau satu. Nah, ada seperti yang saya jelaskan, man. Nah, saya jelaskan sedikit yang tadi. Man yang pakai a di sini, nih, adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Tapi kalau dia dua orang laki-laki bisa nggak mens? Langsung salah, nggak ada mens. Nanti marah perempuan. Ini yang diganti, men. Jadi ini dua atau lebih laki-laki. Sudah paham ya? Jadi ada beberapa kata benda yang tidak pakai s untuk membuat plural atau jamaknya. Mayoritas pakai s, book menjadi books, ya, pen menjadi pens, ruler, rulers. Tapi untuk kata benda yang ini ada, coba dilihat video saya yang tentang pronoun. Di situ saya jelaskan ada 5 sampai pokoknya tidak lebih dari 10 kata benda yang bentuknya tidak pakai s untuk jamaknya. Oke, demikian penjelasan saya. Mudah-mudahan bahasa Inggris kalian semakin lancar, artinya ada kegunaan saya ajarkan hal berikut ini. Thank you so much guys. I do hope this topic will be helpful for you to develop or to increase your English skills. I'm Gunawan Tamusaribu. I will see you in the next topic. Bye. Thank you so much.